adalah tampilan awal ya. Oke, di sini langsung saja saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 aplikasi teman-teman ya. Nah, 9 aplikasi ini sudah telat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Markas Pinjol. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini saya akan bahas lagi atau berbagi lagi tentang gagal bayar di pinjaman online ilegal, yaitu kredit berlian ya. Dimana di aplikasi kredit berlian ini banyak aplikasi-aplikasi di dalamnya. Jadi aplikasi beranak ya. Di dalam aplikasi kredit berlian ini ada sekitar 9 aplikasi yang sudah gagal bayar atau tidak dibayar. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada, mungkin teman-teman ada yang mengalami kasus yang sama ya, atau telat bayar atau gagal bayar di aplikasi kredit berlian ini. Kalian bisa tonton terus video ini, jangan di skip ya, karena di sini saya akan berbagi ya seperti apa resiko misalkan kita telat bayar atau gagal bayar di aplikasi kredit berlian, aplikasi beranak ya. Oke teman-teman, yang pertama-tama seperti biasa ya, saya akan buka aplikasi kredit berliannya. Oke teman-teman, nah di sini saya sudah buka ya aplikasi kredit berlian. Jadi tampilan awal untuk aplikasi kredit berlian ini seperti ini ya. Jadi ini adalah tampilan awal ya dari aplikasi tersebut ya. Nah, misalkan teman-teman sudah telat bayar, mungkin tampilannya akan seperti ini. Ya, ini di sini ada Rp 2 juta, ini sudah terkunci. Jadi sudah tidak bisa pinjam lagi, artinya seperti itu ya. Kenapa saya bilang tidak bisa pinjam lagi? Karena sudah banyak pinjaman online ilegal di dalam ini sudah telat atau gagal bayar ya. Ada sekitar 9 aplikasi. Jadi limit 2 juta ini terkunci seperti itu teman-teman ya. Oke, langsung saja di sini ke tagihan. Oke teman-teman, nah di sini ini adalah tagihan ya yang sudah telat atau sudah tidak dibayar lah, istilahnya seperti itu ya. Oke, di sini langsung saja saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 aplikasi teman-teman ya. Nah 9 aplikasi ini sudah telat lah ya. Yang pertama, untuk yang pertama sudah terlambat 2 hari ya. Jadi 2.730.000 ya. Jadi nominalnya sangat besar sih kalau pinjaman online ilegal ya, karena bunganya ya seperti inilah. Kalau pinjaman online ilegal ya, bunganya lumayan besar lah ya pinjaman online ilegal ya. Tenor cuma 7 hari ya. Kita kurang 2 hari atau sebelum jatuh tempo kita sudah di WA atau telepon ya, dengan nada-nada yang tidak nyaman seperti itu. Nah yang pertama itulah risikonya, misalkan kalian telat ya. Meskipun bukan telat, kalian mau jatuh tempo, kalian sudah ditelepon atau di WA dengan nada-nada yang tidak menyamankan seperti itu. Karena apa? Karena pinjaman online ilegal memang seperti itu cara penagihannya ya, dengan cara-cara ya meneror lah seperti itu. Jadi buat teman-teman saya sarankan ya, misalkan kalian gagal atau mau jatuh tempo di pinjaman online ilegal ya, pastinya kalian dapat WA ya dengan cara-cara foto selfie atau foto KTP kalian itu biasanya dikirim ya ke kalian, kemudian ada semacam teror ya. Kalau Anda masih belum melunasi untuk hari ini ya, atau jam 1 siang atau jam 2 siang atau jam 9 siang, dipastikan foto Anda ini saya sebar ke orang terdekat kalian atau ke seluruh kontak. Nah seperti itulah resiko misalkan kalian telat bayar di aplikasi kredit berlian ini.
Nah, seperti apa Bang cara mengatasi atau menangani misalkan kita sudah mendapatkan chat seperti itu? Yang pertama-tama seperti biasa teman-teman ya, kalian tidak usah panik ya, tidak usah takut ya kalau kalian memang tidak ada dana ya. Cukup cukup kalian telepon aja ke pihak DC-nya. Misalkan ada WA banyak ya, biasanya kan ada WA banyak, misalkan kalian sudah telat itu WA mungkin satu hari bisa sampai 6 ya kalau kalian mau jatuh tempo. Nah, misalkan kalian sudah dapat seperti itu, kalian telepon aja ke pihak DC-nya ya, terutama kalian balas WA-nya mungkin beberapa aja, tidak keseluruhan lah. Misalkan ada 10 cukup kalian balas satu ya. Ya Pak, masih belum ada dana ya, masih belum jatuh tempo pula, seperti itu. Nah kemudian kalian telepon aja, ya Pak kenapa ini masih belum jatuh tempo, dari pihak aplikasi ini kok sudah WA atau pemberitahuan dengan cara teror-teror, itu aja kok ya. Nah misalkan teman-teman seperti itu ya, menelpon ke pihak DC-nya, mungkin dari pihak DC enggak, ini cuman ya peringatan atau apa kayak gitu, jadi ada aja alasan dari pihak pinjol itu ya. Nah teman-teman misalkan sudah merespon kemudian disebar data ya, misalkan teman-teman sudah disebar data, misalkan kalian sudah respon tapi tetap aja disebar ya, mungkin beberapa aja sih kalau kalian sering merespon, tidak ke seluruh kontak ataupun dibikinin grup ya, ataupun kontak-kontak kalian akan dibikinin grup, dikumpulin kemudian dibikinin grup, tidak sampai, asalkan kalian selalu merespon ya. Meskipun tidak selalu merespon lah istilahnya, kalian nggak takut ya, ya meskipun ada WA kalian balas beberapa aja seperti itu tidak bakalan terjadi yang namanya dibikinin grup tidak sampai ataupun disebar ke sosial media tidak sampai ya, seperti itu. Nah misalkan teman-teman sudah seperti itu, misalkan sudah disebar datanya, Bang bagaimana Bang, saya sudah respon kemudian data saya disebar. Nah misalkan teman-teman sudah disebar seperti itu ya, kalau dari saya pribadi ya saya nggak bayar sih, karena sudah disebar, karena saya sudah merespon dengan baik kemudian data kita disebar ke beberapa kontak ya. Kalau saya pribadi ya saya nggak bayar, saya gagal bayar. Makanya di channel saya ini selalu gagal bayar. Kenapa? Karena cara-cara penagihan dari pinjol itu memang meresahkan sih, bikin kita ketar-ketir ya. Misalkan kalian baru pertama kali pinjol kemudian dapat WA seperti itu, mungkin kalian sudah tidak bisa makan, kepikiran. Nah kalau dari saya pribadi ya saya telepon, bahkan kalau saya telepon nggak diangkat saya pakai nomor lain. Nah pinjol-pinjol seperti ini ya kalau dari saya memang tidak dibayar, karena cara penagihannya bikin kita ketar-ketir. Seandainya teman-teman yang ketakutan kemudian ditelepon, diteror, ya mungkin sudah kacau dia pikirannya, karena cara penagihan dari pinjol ini ya memang itu meresahkan ya, dengan cara-cara teror. Makanya buat teman-teman, misalkan kalian telat ya, masih belum ada dana untuk pembayaran, kalian gak usah panik ya. Kalau kalian panik itu kalian tidak bisa mikir, balas aja, apapun yang terjadi balas ya, meskipun diancam sebar data balas, ya Pak saya masih cari dana ya, masih usaha ya, meskipun telepon berulang-ulang kalian angkat saja, jangan ganti nomor. Bahkan kalau teman-teman ganti nomor itu lebih parah sebenarnya sih, karena kalian sudah tahu ketakutan, makanya telepon orang tua kalian ya. Karena apa? Karena kontak-kontak kalian itu sudah disadap sama mereka. Jadi tergantung kalian, tergantung bagaimana cara kalian menghadapinya. Seperti misalkan ada WA kalian balas ya, ada telepon angkat ya, lebih-lebih kalian yang telepon ke pihak DC-nya. Kalau kalian berani, dari pihak pinjol tidak akan menyebar ke seluruh kontak, mungkin ya orang terdekat ya, kayak orang tua. Karena nomor saya di channel saya ini yang sering sharing sama teman-teman yang biasanya lewat WA, itu banyak sih nomor dari DC yang WA ke saya. Sebenarnya kan kita tidak mencantumkan, tapi memang pinjol pintar ya, mengambil nomor itu pintar. Banyak teman-teman yang bertanya, Bang saya sudah hapus ya nomor kontak saya atau saya restart. Sebenarnya itu sudah percuma, karena pertama kali kalian daftar di aplikasi tersebut, kontak-kontak kalian sudah diambil sama mereka. Jadi misalkan teman-teman ada yang bertanya,
Bang, saya sudah hapus semua kontak saya atau saya restart ya, kemudian aplikasinya sudah saya hapus atau izinnya sudah saya tidak izinkan, itu sudah percuma. Karena pertama kalian daftar itu data kalian sudah diambil. Nah seperti itu. Jadi seperti apa ya? Ya kalian harus berani. Misalkan kalian telat bayar, misalkan kalian sudah ada WA, diteror dengan cara pengancaman apa ya, sebar data, teror sebar data seperti itu. Ya, intinya kalau kalian telat bayar di pinjaman online ilegal itu kalian lebih berani, itu bagus teman-teman ya. Berani saja ya, nggak usah takut. Ada WA seperti apapun kalian jawab. Ya, jangan takut. Karena apa? Nasi sudah jadi bubur, tidak akan jadi nasi lagi seperti itu. Ya, resikonya seperti itu aja. Lebih berani lebih bagus. Misalkan kalian takut, kalian akan selalu diteror terus menerus. Tidak henti-henti karena ketahuan kalau kalian sudah takut, sudah panik, nggak pernah balas, artinya kalian tahu ketakutan. Apalagi kalian ganti nomor, nah itu yang lebih parah. Kontak-kontak kalian akan ditelepon terus menerus seperti itu. Ya, nomor Anda ini buat jaminan hutang sini ya. Ya, kontak Anda ini dibuat jaminan hutang sini, seperti itu, mengadu domba. Makanya kalian harus berani hadapi misalkan kalian telat bayar atau mau jatuh tempo di pinjaman online ilegal. Nah, inilah ciri-ciri dari pinjaman online ilegal. Misalkan kalian telat bayar, pastinya diteror dengan cara apapun yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal. Yang pertama harus berani, itu aja kok, kuncinya berani. Mental kalian kuat, itu aja ya. Ya seperti itu teman-teman. Ini 9 aplikasi sampai sekarang masih belum dibayar. Meskipun ada WA tetap langsung saya telepon aja. Ngapain ambil pusing, telepon aja. Ya Pak, masih belum ada dana kok telepon terus ya. Dengan cara-cara penagihan neror seperti ini, apa maksudnya? Seperti itu aja kalau dari saya pribadi. Pinjaman online ilegal ini jangan kalian apa ya, sabarin ya, kalian beranikan aja seperti itu. Pinjol ilegal itu ya taunya neror. Ada mangsa atau nasabah yang ketakutan itu selalu diteror. Kalau lebih berani dia diem karena nasabahnya lebih berani ya. Contohnya seperti saya, selalu saya telepon ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini ya. Saya ingatkan lagi buat teman-teman, misalkan kalian telat bayar di pinjaman online ilegal, kalian gak usah takut, gak usah panik ya. Kalian yang pertama kuatin mental, dan yang kedua harus berani menghadapinya ya, gak usah takut seperti itu. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.